Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tentang penulisan bad news dan pesan-pesan persuasif. Nah, sebelum ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Aditya Tirbujana, dan yang kedua adalah teman saya Jelvi Triku Herawati, yang ketiga adalah Rizka Chandranila, dan yang terakhir adalah Sylvia Anita. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Next. Strategi pengorganisasian pesan bad news, yaitu ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengomunikasikan tentang pesanan, dan memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat merubah citra organisasi bisnis secara negatif. Nah, di sini ada 3 aspek hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah penyampaian bad news, yang kedua adalah penerimaan pesan tersebut, yang ketiga adalah menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Oke, selanjutnya next. Nah, ini ada 2. Yang satu adalah menciptakan audiens stone. Yang kedua adalah memilih perencanaan organisasional yang dibelah menjadi 2, pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Oke, next. B. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Nah, dalam dunia bisnis seringkali kan memberikan jawaban langsung sebagai suatu bentuk penolakan dan menjadi sebuah hambatan dalam komunikasi bisnis. Nah, next. 1. Bad news tentang produk. Bad news tentang produk ini berkaitan dengan antara lain kenaikan produk, kadaluarsa produk kuat atau cacat. Nah, seperti itulah. Nah, yang kedua adalah penolakan kerjasama. Dalam dunia bisnis, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain itu udah merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk lebih mempererat jaringan dan mempererat tali kerjasama antara pelaku. Nah, namun dalam prakteknya bisa saja ini terjadi suatu penolakan kerjasama ataupun pro dan kontra dalam pelaku bisnis tersebut, yang akibatnya bisa merugikan orang lain. Nah, oke, yang ketiga adalah penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman atau bisnis Anda, ini juga dapat menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. C. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika Anda ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan Anda, perlu diperhatikan bagaimana menjaga agar pelanggan Anda tetap merasa baik sehingga dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Oleh karena itu, ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang. Yang kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Yang ketiga, tetap optimis dan percaya diri. Bad news tentang pesanan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu menyampaikan pesan tentang bad news kepada pelanggan. Dalam kaitannya dengan penulisan bad news kepada pelanggan, paling tidak ada jenis bad news yang bisa disampaikan kepada pelanggan, yaitu yang pertama Anda hanya dapat memenuhi sebagaimana produk yang dipesan, atau Anda sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk yang dipesan. Kemudian surat penolakan pengaduan dan keluhan. Secara umum, untuk menjawab penolakan surat pengaduan, Anda dapat menggunakan perencanaan organisasional pesan dengan pendekatan tak langsung yang menyatakan penolakan tersebut pada bagian pertengahan surat. Mengganti produk. Seorang pelanggan dapat saja meminta atau rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Apabila merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, Anda dapat mengirim produk pengganti terhadap pelanggan tersebut. Tidak memenuhi pesanan. Kadangkala, Anda tidak dapat memenuhi pesanan baik sebagian maupun dengan produk pengganti. Apabila hal ini terjadi, tugas Anda adalah menyatakan secara tegas bahwa Anda tidak dapat memenuhi pesanan tersebut. Kemudian D. Bad news tentang orang-orang. Para manajer seringkali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad news kepada para karyawannya. Yang pertama yaitu penolakan menulis rekomendasi, yang kedua penolakan lamaran kerja, dan yang ketiga yaitu surat penolakan kredit. Perencanaan pesan-pesan persuasif.
Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Yang pertama, analisis audiens. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Dan yang ketiga yaitu memilih pendekatan organisasional. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Hal yang penting dalam menyampaikan pesan persuasif adalah komunikator harus mampu meyakinkan audiens bahwa ide yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan beralaskan. Baik, selanjutnya di dalam persuasi ada 4 hal komponen yang sangat penting. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas, yang kedua membuat rangka argumentasi audiens, yang ketiga menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis dan memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan setiap dari poin tersebut. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas, ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan komunikator di hadapan audiens. Yang ketiga, kerangka argumentasi. Kebanyakan dari pesan-pesan persuasif menggunakan rencana organisasional AIDA, yaitu attention, interest, desire, action. Yang ketiga, daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasi menggunakan daya pemikat dengan mengandalkan logika atau logika epos, dan daya pemikat yang mengandalkan emosional atau emosional epos untuk melakukan persuasi terhadap audiens. Poin yang selanjutnya yaitu G, menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting ketika penyusunan permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Perlu diperhatikan khusus terhadap manfaat yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Manfaat langsung atau direct benefit. Permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas dilakukannya survei. Bentuk dari penulisan persuasif ada 2, yaitu permintaan persuasif untuk tindakan dan permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Poin selanjutnya H, yaitu penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Terdapat 2 jenis pesan persuasif, yakni surat penjualan atau sales letter dan surat permohonan bantuan atau fundraising letter. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir, jawaban, dan surat-surat khusus lainnya. Di dalam melakukan penulisan tersebut diperlukan keterampilan tulis-menulis yang tinggi. Maka dari itu, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan. Yang pertama yaitu surat harus dapat menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, surat menunjukkan kepada pembaca arti pentingnya donasi yang akan disumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, surat dapat mengemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, surat dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan oleh pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.